ngasih itu ke saya. Katanya kan yang saya tahu bisa. kamu minta doain sama saya doain. Tapi sekarang hidup saya Gimana udah coba hancur. sama saya? Udah hancur sekarang hidup saya, Pak. Bentar sini. Jadi Mbak pernah datang ke sini minta tolong sama Bapak ini buat didoain dapat jodoh. Tapi Bapak nggak pernah bilang kalau Bapak dukun. Tidak pernah saya. Bapak udah kan kasih uang sama saya. Ya saya terima. Salah saya di mana coba di sini, Pak? Bentar Pak, terus Bapak ngasih botol isi apa ya? Air. Apa? Itu jualan dia aja. Saya nggak pernah jual. Ya itu buktinya apa? Bukan saya dukun. Itu buktinya apa? Kamu itu sedang pusing kepalanya. Jadi kamu cari macam-macam sampai kamu undang-undangin segala macam. Apa maksudnya? Tapi sekarang hidup saya Lebih udah baik hancur. keluar sekarang. Jangan sampai saya angkat marah. Pokoknya Bapak harus tanggung jawab. Tanggung jawab kita. Ibu saya meninggal gara-gara Bapak. Ini rumah Udah saya. hancur, Pak. Jangan pancing lagi, saya lebih marah lagi. Dulu Bapak bilang, saya akan kehilangan orang-orang terdekat saya kalau saya tidak ikuti anjuran Bapak. Tapi sekarang, saya benar-benar kehilangan ibu saya sekarang ya. Saya tidak pernah mengatakan itu. Itu cuma kamu karang-karang aja. Saya kasih tahu ya. Makanya kalau nyari jodoh, jangan sama saya. Sama Tuhan. Saya bilang keluar, jangan sampai mancing saya marah. Iya Pak, Iya Pak. Yuk. Maaf ya Pak ya. Selamat malam. Iya Pak. Udah guys. Sekarang saya sadar, kenapa saya harus ngikutin kata teman-teman saya, tapi nggak mau ngikutin kata orang tua saya. Saya sekarang nyesel banget. Kenapa Mbak nggak bilang dari awal sih Mbak? Kan udah kita bilang, coba terbuka jujur sama kita Mbak. Ya namanya jodoh, kematian, rezeki, semua itu yang ngatur di atas, Mbak. Mbak bisa datang ke bapaknya minta dicariin jodoh, terus Mbak juga nuduh-nuduh dia. Sekarang Mbak kehilangan ibu Mbak, adik Mbak. Ya benar kata bapak tadi, bapaknya nggak salah, orang dia cuma ngedoain. Sekarang saya udah nyesel. Gimana? Kita antar pulang aja ya? Ya, Mas. Maaf ya Mbak, jemputnya malam-malam karena saya pulang kerja dulu. Beberapa hari kemarin tuh saya banyak bolos-bolos di kantor, makanya sekarang lembur. Ya nggak apa-apa sih Mbak, kalau masalah itu kita ngerti sih. Ya nggak apa-apa kalau itu. Kita cuma khawatir, sebenarnya cuma khawatir sama kesehatan sih. Apalagi Mbak lagi punya sakit jantung. Nah, dan kemarin kan kita udah kontak-kontakan kan Mbak bilang sekarang mau ke kantornya Rido lagi. Nah, jadi kemarin itu sebenarnya saya sudah nyuruh salah satu tim dari kita buat ngecek, bukan ngecek sih, maksudnya ngejagain di kantornya, buat ngawasin. Nah, siapa tahu Rido ada di sana atau ada informasi apalah, langsung ngabarin ke kita. Jadi salah satu tim kita udah standby dari kemarin di sana buat ngawasin. Ya, jadi kita nggak perlu ke sana. Ya Mas, tapi kan saya harus ketemu sama Ridonya. Kalau misalkan timnya Mas nggak ketemu sama Rido, nanti gimana? Nggak Mbak, tenang aja. Pokoknya orang yang saya suruh jaga di sana kemarin itu udah tahu semua tentang Rido. Udah saya briefing kemarin, dan begitu ada informasi dia lihat Rido atau apa, kita minta langsung ikutin, langsung ngabarin ke kita. Jadi kita nggak perlu ke sana. Takutnya ini kan udah malam, kalau kita ke sana kan juga jauh kan dari sini. Takutnya malah kita nggak dapat apa-apa juga. Yuk, nih si Andi WhatsApp gue nih, lo telepon balik aja nih, coba loudspeaker, tanyain. Andi? Tim kita nih, coba. Andi kan gue suruh kirim. Halo, Di? Di gimana? Halo, Gimana? Mario, tadi gue udah mintain si kantornya Rido. Terus, tadi dia udah cabut nih dari kantornya. Gue lagi ngikutin, baru. Nah, pokoknya lo ikutin,
Ntar kalau misalkan dia berhenti di mana, lu langsung share log ke kita aja biar kita langsung ke sana. Oke? Tapi lu hati-hati ya, Tuh kan bener, untung kita nggak berangkat ke sana. Terus hidup pergi kemana tapi ya? Makanya dia mau ada meeting lagi atau mau Meeting masa jam segini? Nggak mungkin juga kan? Iya. ya harusnya udah balik. Mbak, kemarin kan pas kita ketemu sama Sari itu kan dia akhirnya mau ngasih informasi tentang kabar tentang Mbak kan, tentang almarhumah. Nah, Mbak abis itu kontekan lagi nggak, coba Mbak bujuk tanya gitu, siapa tahu dia ngasih tahu. Ya, saya sih jalan terakhir sih harus ketemu sama Rido. Jadi saya mau ke kantornya Rido. Ya kita sih udah pasti nyari Rido karena ini tim kita aja udah ngikutin kan Mbak. Ntar nih, di share. Udah ada. Udah ada. Kasih ke Mas aja. Ini arah mana? Gua nggak tahu nih. Jadi coba kasih Mas. Ini aja, Mas. Coba deh. Diikutin aja. Maapnya. Saya harus turun sekarang aja, Mbak. Mbak, Rido. Bentar, Berhenti. Lu maksudnya apa? Bukan Nggak, maksud gini aku deh. apa. Kita ngobrol dulu deh. Kita ngobrol baik-baik dulu. Sini. Biar ke tengah jalan, kita ngobrol di situ dulu aja. Ayo bu. Enggak, ini apa ini Enggak, semua enggak, ini enggak. kameranya? Makanya kita ngobrol Sini baik-baik Rido. dulu. Makanya kita ngobrol baik-baik. Mari bu. Sebelah sini ya bu ya. Mbak Amal coba dijelasin deh mbak. Rido, tolong ya. Di mana keberadaan Indah? Saya mohon, kamu nggak apa-apa deh, nggak kasih tahu orang tua saya udah meninggal. Tapi tolong Indah. Indah itu keluarga saya satu-satunya. Tolong. Di mana Indah? Baru sadar sekarang. Kakak tuh baru sadar sekarang. Kemarin kemana aja? Justru saya mau minta maaf sama Indah. Apa dengan maaf semua itu bisa berubah lagi? Enggak kan? Ya memang nggak Percuma. berubah. Tapi kan saya boleh dong minta maaf. Saya kan boleh tobat. Sampai ya kak ya, di saat hari kebahagiaan adik kakak sendiri, kakak itu nggak datang. Kakak macam apa ini? Oke deh, gua nggak masalah. Cuman gimana adik kakak? Loh, kok malah nyalain kakak aja Loh, sih? gua sih bisa terima. Gua bisa terima. Kalau terima kenapa nggak ngasih tahu dari kemarin? Ya cuman adiknya. Oke, gini aja. Kita nggak enak bicara di sini. Mendingan kita semua ke rumah gua aja. Di situ kita ungkapin semuanya. Gua juga nggak tahu ya, istri gua bisa terima nggak keadaan kakaknya yang seperti ini. Artinya baru sekarang dia tobat setelah semua disakitin. Sekarang ini lu naik motor, kita ikutin naik mobil dari belakang ya. Ya udah. Ayo. Kita tungguin Indah. Ayo. Tadi dia bilang ke rumahnya. Bisa kan? Mobil lu taruh sini aja. Karena ke dalam nggak bisa. Ke dalam nggak bisa? Nggak bisa. Jadi nanti jalan dari dalam. Gua nanti bawa mobilnya. Nanti kita jalan lewat sini. Ya. Sini motor, lu bawa motor. Gue bawa motor sekalian. Nggak jauh kok, ini dekat sini. Paling pelan berapa? Enggak, gue nggak bawa. Ini rumahnya. Ngapain kamu datang ke rumah ini? Minta maaf Indah. Kamu kakak yang jahat. Kamu nggak peduli. Kamu sombong. Aku sumpahin kamu ya. Mbak bentar. Aku sumpahin kamu nggak akan menikah sama Rido. Mbak. Lu tahu nggak? Yang lu kejar tuh cuma uang. Uang yang kejar kakak. Banyak yang mau sama kakak. Semua gara-gara kakak. Kakak minta maaf. Harusnya kakak jadi panutan aku. Kita kan ada kakak. Masa kamu nggak mau maafin kakak? Aku tahu Bersaudara. tapi kakak jangan kamu ninggalin kita semua. Iya, kakak minta maaf banget. Sekarang kakak berharap
kamu mau nerima kakak dan kita jadi keluarga lagi. Ya walaupun berat, tapi alhamdulillah Mbak Amal udah bisa ketemu sama adiknya. Sedih banget ya, Ren. Antara kesal, terharu, segala macam campur aduk. Gimana teh? Gua terima kasih banyak. Oh. Lu udah nyatuin keluarga gua lagi. Ya sama-sama. Gua mau gua juga minta maaf. Kalau udah Sama-sama minta maaf ya Mas.